Tanya. Ya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu ingat surga dan neraka? Karena kalau saat seperti ini rasanya iman kita tinggi, tapi kalau di luar sana sebaliknya. Saya sudah bilang cara istiqomah adalah jangan tinggalkan majlis ilmu, nggak boleh. Berikan simbol dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Harus tiap hari dengarin. Kalau tidak kendor iman itu. Ilmu, sebenarnya antum merasakan sekarang keimanan kan baik, itu majlis ilmu, itu pentingnya. Dengarin terus dari ceramah, nanti sebentar balik ke mobil dengar ceramah lagi. Jangan setan bilang, dari kan sudah ceramah, sekarang hiburan, dangdut. Gak ada itu. Jadi dari sini ceramah ke ceramah, enggak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau dengar ceramah, dengar lagi ceramah, dengar lagi ceramah. Saya temukan pribadi beberapa teman-teman, masya Allah sampai diambil dalam bentuk flash disk kah, atau dibentuk dalam DVD kah, itu tiap hari. Sampai saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Bali dan di kota-kota lain. Itu begitu saya naik mobilnya, ketua panitia ceramah saya diputar, matiin mobil, nyalain lagi, sudah jalan lagi ceramah itu. Ustadz, ini tiap hari saya dengar begini. Baik, Bapak dapat apa manfaatnya? Terasa saya terkontrol. Nah itu yang penting. Bukan cuma ceramah saya teman-teman, ceramah siapa saja, orang-orang insya Allah yang berusaha untuk untuk menyampaikan yang benar wahyu Al-Quran dan Sunnah, silahkan gitu kan. Nah, itu sangat baik. Yang penting jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya. Sudah berapa banyak di antara antum yang dengar tentang fadilah sholat malam? Pertanyaan, sudah sholat malam belum? Sudah berapa banyak kita dengarkan fadilah tentang puasa sunnah? Sudah puasa sunnah belum? Dengar fadilah tentang Quran, sudah baca belum Al-Quran itu? Sudah mulai dihafal nggak? Gitu. Jadi harusnya selalu diamalkan. Ilmu didapat, amalin. Termasuk antum dengar begini, pulang ke rumah. Kalau yang tidak bawa istrinya, nanti pulang ceritain ke istri anaknya. Sebelum tidur 15 menit, 20 menit ceritain kepada mereka. Ada ilmu yang kita sampaikan dulu sama teman-teman, bicara, sampaikan. Saya kemarin pengajian bahasanya tentang ini loh. Apa saja yang kita ingat? Teman-teman, apa rahasianya kenapa para dai kalau mereka ceramah kadang-kadang bisa keluar dalil, bisa gini? Karena seringnya kami ceramah. Kalau saya juga vakum dan teman-teman dai ini vakum, berhenti ceramah mungkin cuma sebulan sekali, mungkin tidak akan selancar ini. Tapi kalau kita tiap hari, saya sibukkan diri, saya pun merasa manfaatnya buat saya besar. Kalau saya sedang ceramah teman-teman seperti ini, sebenarnya saya sedang mencas iman saya pribadi, baru antum. Karena jadi teringat semua kisah, teringat dalil, teringat begini, jadi terulang terus. Nah seringnya kita menyampaikan itu akan membuat ilmu itu akan berbekas, gitu kan. Amalkan, sampaikan, ceritakan, tulis di HP, kirim, ya. Di share di mana-mana, gitu kan. Coba kita kirim, di-share, dikasih ke teman-teman ya, yang kira-kira atau kerabat kita, cuplikan sama malam ini tentang ini, poin-poinnya saja misalnya. Itu bagus, kalau punya bukunya bisa difoto, dikirim ke siapalah, ke teman-teman, itu manfaatnya besar, gitu kan. Majelis ilmu nggak bisa ditinggalkan teman-teman sekalian. Dengar terus, ilmu itu bagus sekali. Sedangkan antum dengar terus itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi jangan ditinggalkan. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Mulai sekarang semua teman yang menjauhkan dari Allah tinggalin. Nggak ada lagi nih persahabatan dengan nggak apa-apa, nggak bisa. Kenal iya, bukan putus kenalan, kenal iya. Tapi untuk sahabat nggak. Sahabat adalah orang yang menyelamatkan kita jalan Allah. Teman-teman, siapa yang bisa jamin antum masih bisa berdiri dari majelis ini? Karena jaminan loh. Waktu yang kita miliki teman-teman adalah sekarang ini, pada saat mata antum sedang melihat dan saya sedang melihat antum. Ini waktu kita, ini nafas yang kita tarik, ini yang sekarang waktu kita. Saya ada jaminan 1 menit, 1 detik kemudian kita hidup. Malaikat maut kalau datang teman-teman hitungan detik. Saya lihat cuplikan salah seorang dai di Mesir, sepintas di YouTube itu ceramah, dia lagi ceramah, dia pegang mic. Masih baru qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, diterangin ayatnya sama dia. Lama-lama lemah terus jatuh micnya, meninggal dunia. Hitungan detik, murid-muridnya pada berdiri langsung urus, sudah selesai, mandikan jenazahnya, kubur. Orang cuma mengenang, oh si fulan ceramah, oh si fulan begini. Jadi mati itu kalau datang tidak kenal waktu, ya. Bagaimana caranya orang masih bisa merasa aman nih? Amalan apa yang paling sederhana untuk menghindari azab kubur? Sebenarnya semua ketaatan, ya. Dan ibadah ini, ketaatan ini harus dipaksakan teman-teman. Saya sudah sering bahasakan, paksa. Saya merasa pribadi pengalaman, dan sering kali teman-teman sekalian ada yang tanya saya, kenapa Ustadz kadang-kadang kalau nyampein kok merasa iya ya, kayak iya kita laluin. Saya bilang saya kadang-kadang ceramah dari pengalaman saya pribadi. Kalau saya bilang teman-teman paksakan ibadah, saya praktekin lebih dulu baru saya ngomong. Saya lihat kalau saya tidak paksakan diri bangun malam, saya nggak sholat malam itu.
Pernah saya begitu, saya cuma biasa saja tertidur, udah azan subuh baru keluar. Loh ini sholat malam saya lewat loh. Dan buku amal tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa direview, malaikat sebentar mundur, nggak bisa. Nggak bisa, lewat ya lewat, gitu kan. Maka harus kita jeli, paksain diri, waktu berlalu, gitu kan. Dan kita sendiri akan merasakan manfaat daripada amal kita. Bolehkah kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, Nabi melarang. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Ada lafaz lain, jangan kalian jadikan kuburan itu masjid. Dua-duanya maknanya hampir sama. Jangan jadikan masjid kalian kuburan, maksudnya jangan bangun kuburan di situ. Dan hadis yang lain, jangan kalian jadikan kuburan masjid. Jangan ada kuburan baru dibangun di masjid, ibadah. Nggak boleh sama sekali. Kuburan ya kuburan, masjid ya masjid. Maka tidak boleh sama sekali kita sholat di kuburan, masjid yang ada kuburannya. Dan ulama merincikan, kalau kuburan itu dasarnya ada sebelum masjid, lalu masjid dibangun untuk kuburan, ini mutlak nggak boleh sholat di dalamnya. Karena masjid dibangun untuk kuburan. Ini nggak boleh. Masjidnya harus dipugar. Kalau maupun disolati, dipakai sholat, maka kuburannya harus dibongkar. Kemudian nilai daripada pembangunan masjid itu diulangi lagi. Artinya dibayar, ditebus dengan uang yang benar, dianggap masjid itu sudah bersih dari kuburan. Ini salah satu celah. Tapi lebih baik untuk dipudar masjidnya, kemudian di kuburannya dibiarkan jadi kuburan saja. Kalau masjid lalu dibangun kuburan, ada kuburan di situ, di lokasi masjidnya, maka kuburannya dipugar dan dimasukkan bersama kuburan kaum muslimin. Jadi ada sebuah keyakinan, saya tidak tahu entah dari mana itu teman-teman sekalian, semoga Allah berikan hidayah. Pemikirannya adalah, ada satu pengusaha dulu di kota Makassar, dan waktu itu saya masih tinggal di sana. Waktu saya sampaikan tentang poin ini, ada beberapa ikhwah yang hadir pengajian mengatakan, Ustaz, ini yang bangun masjid ini sekarang, masjid itu tidak ada kuburannya. Tapi orang yang bangun orang kaya raya dan ada rumahnya di sebelah masjid. Ini wasiatnya dia, kalau dia meninggal Ustaz, minta kuburannya ditanam di depan mihrab. Loh kok bisa? Loh iya, ini sekarang keyakinannya, coba kita temuin Ustaz. Baik, saya ke rumahnya. Sudah salaman segala soal Pak Haji gitu, saya bilang, baik Pak Haji, saya dengar dari teman-teman ini katanya Pak Haji kalau meninggal mau taruh kuburannya nanti di depan mihrab. Dia bilang iya. Loh kok bisa iya? Kenapa Pak Haji? Ada kiai saya dari Jawa mengatakan itu harus dilakukan supaya kita dikenang terus, gitu kan. Dan juga kalau kuburan itu ada, nanti orang sholat akan mendoakan kita, gitu kan. Pak Haji, ini depan mihrab. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan jangan jadikan masjid kalian kuburan, gitu kan. Dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dia bilang itu sudah saya yakini. Nanti saya tanya guru saya. Baiklah. Yang penting sudah saya sampaikan. Gitu kan? Mudah-mudahan saja Allah beri hidayah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini orangnya belum mati, gitu kan? Dan belum dibangun kuburan situ. Karena saya terakhir ke Makassar mungkin berapa bulan yang lalu, saya sempat sholat di masjid yang sama gitu. Dan saya sempat masih memberikan kultum dan saya temukan iparnya beliau itu masih ada di situ dan memang masjidnya malah lagi direnovasi dengan baik, dibesarkan gitu. Dan saya dapat teman-teman yang pengajian sunnah yang mengisi di situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Allah sudah berikan dia hidayah. Apa yang dimaksud dengan sesungguhnya yang mati di jalan Allah itu hidup? Tadi kan sudah saya jelaskan ini. Ya, waktu saya ceritakan tentang kondisi orang-orang yang mati syahid di perang Badar, yang mereka hidup ruhnya di sisi Allah. Ada hadis yang berbunyi, ruhnya orang yang mati syahid bergelantungan di pohon-pohon di surga. Ada riwayat menjelaskan di arsy-nya Allah. Ada juga riwayat yang menjelaskan kalau ruh mereka berada di pelatuk-pelatuk burung yang berterbangan di taman-taman surga. Itu memang kenikmatan yang mereka rasakan. Ya ini perlu keimanan ya. Gak usah dibayangkan, kita nggak bisa bayangkan karena ini informasi tentang akhirat. Sama dengan nanti kita belajar surga dan neraka, ada bidadara, ada bidadari, ada siksaan, ada malaikat zabaniyah yang luar biasa besarnya. Sampai kata Nabi SAW, kalau orang menunggangi kuda 60 tahun atau 70 tahun, belum bisa melewati dari awal pundak ke lehernya malaikat zabaniyah. Ya Allah mengatakan, فَلْيَدُعُ نَادِيَ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةِ. Ini semua penghuni neraka teriak-teriak deh, panggil siapa yang kalian mau panggil. Panggil iblis, panggil patung, panggil syaitan yang kalian sembah itu. Maka kami akan memanggil zabaniyah, kata Allah. Lalu dirincikan oleh Nabi SAW tentang zabaniyah, makhluk Allah yang luar biasa besarnya. Gitu.
Maka itu tidak bisa ditangkap dengan akal begitu saja, tapi memang butuh keimanan. Butuh keimanan. Dan ini sudah saya jelaskan ya. Sama dengan para tadi orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata mereka memang diberikan nikmat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi hadis-hadisnya. Saya takut mati dan amat sangat takut karena masih memiliki hutang nazar yang berat. Bolehkah? Tanda tanya. Boleh apa maksudnya ini? Boleh takut gitu. Ya itu saya sudah bilang tadi. Kenapa dari awal saya bilang ke teman-teman sekarang orang mukmin tidak perlu takut mati. Antum sekarang masih hidup kan? Minta detik ini minta sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, saya punya nazar yang belum saya jalankan, mudahkan saya menjalankannya. Bahkan termasuk adab dalam doa adalah kita meminta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang punya sangkutan denganku, tolong ya ingatkan dan mudahkan aku menyelesaikannya sebelum aku meninggal. Nanti Allah akan mudahkan tuh. Mungkin kita dulu waktu SMP awal balik pernah ambil pulpennya teman. Mungkin pernah iseng pukulin, mungkin pernah apa, kita nggak tahu. Maka ini terus terlupa, haknya orang ada. Ini kan bahaya, karena mulai balik sudah dihitung. Minta kepada Allah SWT agar dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Saya salah satu orang yang mempraktikkan doa-doa yang diajarkan oleh para salaful ummah ini. Kalau kita berdoa kepada Allah, wahai zat yang maha mengetahui yang gaib, ya, pandulah hambamu ini, mudahkanlah untuk hambamu ini untuk mengingat semua hak-haknya orang yang masih tersisa. Dan mudahkan semudah-mudahnya agar hamba bisa menyelesaikan sebelum meninggal dunia. Jadi kita teringat gitu kan. Apa saja, minta maaf lah atau kembalikan barangnya orang, itu kita perlu melakukan itu. Jadi nazar ini, hutang nazar ini dibahasakan, minta kepada Sang Pencipta Allah agar dimudahkan. Karena saya tidak tahu juga nazarnya seperti apa ya. Apabila dosa yang dilupakan, bagaimana taubatnya? Insya Allah taubat nasuha. Taubat nasuha tidak harus khusus satu dosa ya. Jadi antum kalau melakukan satu perbuatan dosa, pada saat taubat, jangan taubat untuk dosa itu saja. Niat untuk taubat semua dosa yang pernah kita lakukan. Jadi taubat itu bisa membersihkan semua dosa. Makanya kata Nabi SAW, at-taubata jubbu ma qablaha. Taubat membersihkan semua dosa-dosa sebelumnya. Jadi bukan cuma dosa itu. Padahal kita lagi taubat untuk semua dosa yang pernah kita lakukan. Hadits apa dan nomor berapa cerita tentang orang Badui yang kencing? Wah, saya nggak hafal kalau nomor hadisnya. Tapi hadis itu riwayat Bukhari. Yang orang Badui kencing dalam masjid, itu hadis sahih riwayat Bukhari setahu saya. Ya. Ini insya Allah kalau nomor hadisnya saya tidak tahu sekarang, mesti kembali ke lebih tepatnya nomor berapa. Tapi insya Allah kalau antum ketik di Google ini keluar tentunya sudah tahu. Hadis tentang orang Badui kencing di masjid. Nanti mungkin ada teman-teman yang sudah menulisnya, insya Allah bisa diambil manfaat dari situ. Tentang matinya seseorang yang beriman, matinya akan dimudahkan lebih mudah daripada air yang keluar dari kendinya. Saya pernah membaca artikel bahwa saat detik-detik kematian Nabi berdialog dengan Jibril. Jibril betapa sakitnya sakaratul maut. Lalu Jibril berpaling muka. Allahu a'lam. Saya nggak pernah tahu riwayat itu. Yang saya tahu dari riwayat sahih, Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai Aisyah, datangkanlah seember air. Ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya lalu beliau mengatakan, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu punya sakarat. Apa itu sakarat? Proses tahapan di mana orang tegang menunggunya. Ya, ada juga orang terjemahkan sakarat sakitnya ruh waktu dicabut. Tapi makna yang lebih tepat sakaratil maut adalah tahapannya. Orang kalau menunggu malaikat maut itu kan sakit-sakit parah. Jadi dia tidak tahu. Tapi tadi ada berita gembira kan, kalau dia mau meninggal akan datang malaikat-malaikat menyampaikan ini lo amal solehmu, ini lo sholatmu, ini lo semua, karena ini kau akan masuk surga. Maka dia akan gembira dengan itu. Jadi yang dimaksud dengan inna lil mauti la sakarat, sabda Nabi SAW, mati punya sakarat artinya mati punya tahapan yang menegangkan pada saat menunggu. Karena orang beriman sudah selesai kan, tadi dibilang kalau ruhnya dicabut lebih cepat keluar dari mulut, dari air dari mulut kendi kan, berarti sangat tidak dirasakan gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau ini Nabi SAW sempat membahasakan ke Jibril, Allahu a'lam gitu. Dan yang saya tahu sebagian besar ulama sepakat mengatakan Nabi SAW tidak merasakan sakitnya sakaratil maut. Nabi SAW makhluk yang mulia gitu kan. Makhluk yang mulia. Allah SWT bisa mudahkan apa saja. Allah bisa mudahkan tanpa merasakan apapun, ruhnya Nabi SAW keluar. Dan ini sebuah penghargaan buat Nabi SAW. Kalau seorang mukmin meyakini itu berarti dia menghargai Nabi SAW. Nabi tidak akan rasakan sebagaimana kita manusia biasa
Rasakan. Mendengar cerita orang kafir yang meninggal sangat mengenaskan. Ketika kita punya teman orang kafir dan hati kita terdorong untuk menyelamatkan mereka, bagaimana langkah mendakwai orang kafir agar masuk ke agama Islam? Teman-teman sekalian, jangan ragu sampaikan Islam. Jangan ragu. Langsung lempar. Kau mau masuk Islam enggak? Bagaimana pendapatmu tentang Islam? Nabi SAW waktu datang ke rumah orang Yahudi, umurnya 17 atau 18 tahun orang Yahudi ini, masih muda, sakit parah. Nabi SAW pamit ke orang tuanya mau jenguk, diizinkan oleh orang tuanya, duduk. Begitu duduk, apa kata Nabi SAW? Bukan Nabi bilang, apa kau mau masuk Islam, ya? Atau kau mau ditawarkan makanan atau dibawakan buah, dirayu dulu, enggak. Hai anak muda, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau akan masuk surga selamat dengan itu. Anak ini kena penawaran langsung spontan, lihat ke ayahnya. Ayahnya kasih isyarat, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad tuh. Syahadat dia dipandu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah, pamit keluar. Begitu depan pintu rumah, terdengar tangisan keluarganya. Nabi SAW ulangi lagi, alhamdulillah alladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka karena syahadatnya ini. Kita kadang-kadang ragu diterima atau enggak ya. Bukan urusan kita diterima, teman-teman. Dan sederhanakan, kalau orang itu masih belum sakit parah, masih teman dekat, teman kampus, teman bermain, partner bisnis, jangan ragu. Apa kamu sudah tahu Islam? Apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Pertanyaan spontan langsung. Enggak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Oh, saya nggak mau masuk Islam. Ya sudah, kita sudah tahu kan. Udah, nggak usah tawarin lagi. Tapi kalau dia bilang, menurut saya begini, dia diterangkan, misalnya ada negatif, kita luruskan negatif itu, gitu kan? Kalau saya biasa kadang-kadang bicara dengan beberapa orang, apalagi orang yang mau masuk Islam itu, kayak mudah sekali ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Mungkin mereka masih pertimbangkan sebagian, tapi sebagian yang lain mau syahadat. Waktu kita isi itu hari, saya isi dengan Dr. Bilal Philips di Albina. Itu saya bilang sama panitia, dia tanya, Ustaz, apa yang harus dibicarakan oleh Dr. Philip ini? Saya bilang, minta beliau ceritakan tentang pengalaman masuk Islam saja, karena tadinya non-muslim kan, supaya jadi motivasi untuk teman-teman bagaimana mudahnya mengajak orang masuk Islam. Nanti saya bicara dari sisi akidahnya, dikombinasi, dan alhamdulillah sukses, penuh waktu itu, Masya Allah orang yang datang. Terus saya bilang, di tengah, saya tidak tahu juga kenapa tiba-tiba saya terlintas, waktu lagi ceramah saya bilang, selesai. Pada saat saya selesai menjelaskan beberapa poin, saya bilang, sebentar teman-teman panitia, saya minta tolong diberikan kesempatan siapapun yang non muslim hadir di sini untuk maju kalau mau syahadat. Tiba-tiba saya bilang begitu. Orang pada bingung, orang pikir benar nggak sih gitu. Oh iya ya Ustaz, diambil mic. Baik. Ada nggak di sini non muslim? Jangan takut, silahkan. Kalau mau syahadat bisa dipandu sama Ustaz. Angkat tangan tuh beberapa orang. Ternyata non muslim ada yang hadir loh. Sangat sederhana. Baik, habis pertemuan silahkan datang ke sini. Datang ke depan, syahadat di depan saya. Kenapa masuk Islam? Begitu dia duduk mau masuk Islam, iya. Baik, ikuti saya. Langsung syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat sama dia. Baik, selamat ya akhi, sudah masuk Islam. Baru ditanya, kenapa masuk Islam? Jangan suruh cerita dulu baru syahadat. Kalau dia mati tadi waktu cerita bagaimana? Syahadat dulu. Dia sudah syahadat 1 menit lagi mati, alhamdulillah masuk surga tuh. Cerita dulu bagaimana masuk Islam, ayo dengarin apa? Syahadat dulu baru cerita, nah itu benar, gitu kan? Syahadatin dulu, itu yang penting, gitu kan? Syahadat, alhamdulillah begitu syahadat teman-teman sekalian, datang lagi satu. Ustaz sebentar, pas saya turun, ada lagi yang mau syahadat Ustaz. Baik, saya kembali lagi. Ya. Saya tidak bilang salah seorang ikhwah silakan syahadatkan karena saya dipanggil, saya pikir ini kesempatan dapat pahala. Baik, duduk silakan. Mau masuk Islam ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Diulangi sama dia. Alhamdulillah selamat sudah masuk Islam. Enggak rumit, enggak suruh mandi dulu, baca dulu Minhajul Muslim setebal ini kasih. Soalnya pernah ada ikhwan di Makassar begitu. Dia bawa ke saya waktu itu ada Syekh Soleh datang, guru saya dari Madinah, beliau datang, semoga Allah jaga beliau, datang ke Makassar. Pas acara pernikahannya ada yang datang ikhwan. Ustaz, ada teman saya sudah lama mau masuk Islam. Sekarang saya bawa di sini biar syahadat sama Ustaz. Sudah lama maksudnya apa akhi? Sudah berapa tahun dia tanya tentang Islam. Terus apa yang antum lakukan? Saya kasih buku dulu, suruh pelajari. Saya bilang sama dia, kalau dia meninggal selama proses 2-3 tahun ini antum berdosa. Dia sudah mau syahadat kok. Syahadat dulu, makanya orang yang syahadat dinamakan mu'allaf. Mu'allafati qulubihim, artinya orang yang lemah hatinya, bisa pindah agama. Karena baru syahadat, baru diajar.
gitu kan? Jadi syahadat dulu, jangan ragu dengan itu teman-teman. Tawarin Islam. Saya lupa siapa namanya dai yang dari Jerman tuh. Ada yang masya Allah saya tonton itu hari, dia buka konter di jalan di Jerman, gitu kan? Lalu siapa yang mau syahadat? Teriak langsung begitu. Saya lihat cuplikannya orang pada mampir, angkat tangan orang-orang itu. Allahu alam ngerti atau enggak, tapi angkat tangan. Dipandu syahadat semua. Sudah syahadat baru dipanggil, dikasih buku-buku. Pulang sudah muslim. Itu yang dilakukan kan? Artinya syahadatin dulu, gitu kan? Dan sederhana, langsung to the point. Apa sudah tahu Islam? Kenapa kamu belum masuk Islam? Tanya pengalamannya, gitu kan? Bagaimana pendapatmu tentang Islam? Tanya sesuatu. Bagaimana pendapat bapak, pendapat ibu tentang Islam? Tanya. Dan kalau dia sudah mau syahadat, syahadat teman-teman sekalian. Dan kita temukan orang yang syahadat luar biasa gitu. Ada salah satu teman istri saya di Makassar masuk Islam. Itu waktu setelah syahadat saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Saya waktu dengar Ramadan, dengar azan di masjid, saya merinding. Perasaan kita dengar azan tidak pernah merinding gitu kan? Baik, tiba-tiba saya bilang, mungkin ini pengaruh orang Islam nih. Jadi saya berpikir orang Islam itu pakai sihir. Hari kedua, dengar lagi orang mau tarawih, ada azan Isya, saya dengar lagi, merinding lagi. Begitu terus sampai 3 hari. Saya bilang ini nggak mungkin kalau sihir. Lalu saya mulai tersentuh untuk masuk Islam. Lalu dia bicara sama istri saya pandu, silakan kalau mau syahadat. Karena kebetulan alhamdulillah istri saya juga mu'allaf masuk Islam. Maka pada saat dia bilang saya dulu masuk Islam, tinggal syahadat, pandu, saya pandu. Tapi syahadat dulu baru jelaskan tentang masalah Islam itu apa. Itu saya sederhana. Jadi sederhanakan, masalah dia tidak terima teman-teman bukan urusan kita atau dia terima. Itu bukan urusan kita. Kita ajak orang sholat di masjid. Saya kalau ke masjid dekat rumah, Pak sholat Pak. Masalah dia ke masjid, tidak ke masjid bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ajak, gitu kan. Tapi jangan kita masuk surga sendiri, jalan tidak peduli. Begitu lihat orang pakai kalung salib, neraka. Salah itu. Lihat orang begitu, ini dia nih. Jadi teman-teman, setiap orang yang belum paham agama atau orang yang salah itu adalah tanda kutip itu mangsa kita dapat pahala. Bayangkan kalau semua orang sudah beriman, semua orang sudah soleh, antum dapat pahala dari mana? Kesempatan. Jangan lihat dengan sinis, senyum, rangkul, berikan sesuatu, gitu kan? Sehingga insya Allah dia dapat hidayah. Allahu a'lam. Seperti itulah. Sudah habis? Habis. Alhamdulillah. Bagus ini. Jadi begini, sering-sering bertanya sedikit, amalin. Terlalu banyak bertanya. Baik, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan juga menjadikan seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar semua diganti dengan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga sisa umur kita ke depan semua diisi dengan amal saleh, berkah di harta, di keturunan, di pasangan dan juga di ilmu dan harta kita. Serta semoga saja puncaknya kita akan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan kita memohon kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa untuk menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, tanggal 2 September sebelum kafaratul majlis, hari Jumat. Hari ini sudah Senin ya. Mulai kita masuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari dari sekarang. Sudah masuk 1 Zulhijjah. Ini hari-hari emas kita. Kembali saya ingatkan, 2 September sampai 12 September. 10 hari itu adalah hari emas. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan dengan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, jihad pun belum bisa mengalahkan amal soleh sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh hartanya dan jiwanya, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Ini tinggal 4 hari teman-teman dan sulit untuk terulang lagi. Allahu alam. Kalau kita masih Allah berikan umur tahun-tahun depan, mudah-mudahan itu juga catatan tambahan amal. Jangan sia-siakan. 10 hari ini lebih baik daripada jihad. Antum baca 1 ayat Al-Quran lebih baik daripada jihad. Sedekah 1.000 rupiah lebih baik daripada jihad. Semua ibadah yang kita kerjakan lebih baik daripada jihad. Ini saya ingatkan karena pertemuan kita Senin depan sudah masuk dalam 10 awal Zulhijjah. Tapi dimulai dari bulan hari Jumat, itu kan hari Jumat. Dan puncaknya teman-teman sekalian ibadah haji yang dikerjakan. Kalau tidak sempat haji maka jangan lupa sholat Idul Adha dan juga kurban di tanggal 12 ya. Pas Idul Adha kata Allah SWT, "Fasholli rabbika wanhar." Sholatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurban dan setelahnya.
Kemudian ada juga puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 11 nanti, 11 September ya. Ini kita puasa sehari. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah mengampuni dosa-dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. 700 lebih hari diampuni dengan satu hari puasa. Kemudian juga kita mendirikan sholat malamnya kena 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada, sama menyaingi, dan bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan karena pahalanya mengalahkan jihad, walaupun Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan karena cuma di malam-malam ganjil. Sementara dalam surah Al-Fajr ayat 2 Allah puji semua malamnya 10 awal Zulhijjah walayalin asyr, dan 10 malam berturut-turut ganjil atau genap kejarlah ibadah, dan ibadah apapun di situ kita kerjakan lebih baik daripada jihad. Dan yang bisa mengalahkan kita hanya orang-orang yang bisa menyamai, bukan mengalahkan, orang yang keluar berperang menghabiskan seluruh hartanya dan juga mati syahid, baru sama dengan orang yang beribadah di 10 awal Zulhijjah. Depan mata teman-teman sekalian, maksimalkan ibadah, termasuk insya Allah wajibnya kayak kita nanti hadir sholat Jumat bagi laki-laki. Mulai jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa puasa semampunya, ya, berzikir, bersedekah, semua lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.